sih kalian ngerasa masuk ke dunia yang benar-benar baru terus dituntut untuk harus ngerti semuanya? Halo semuanya, selamat datang di podcast Orasi Asa. Hari ini kita bakal ngobrol soal bagaimana cara adaptasi mahasiswa baru dalam menghadapi kehidupan kampus nih. Sebelumnya perkenalkan, Akang Tete, aku Mufti dari Angkatan 25 sebagai narasumber, sebagai host pada acara kali ini. Nah teman-teman, biar makin seru nih obrolannya, hari ini kita kedatangan dua sosok yang luar biasa inspiratif nih. Pertama ada Kang Ahmad Iqbal Setiawan. Beliau ini merupakan putra Padidian Berbakat tahun 2005 dan sekaligus putra Fakultas Perawatan tahun 2025. Keren banget ya teman-teman. Nah lanjut nih, narasumber kita yang kedua juga gak kalah hebat. Ada Teh Zidni Hasya Pintari yang sekarang lagi diamanahi tugas besar sebagai Project Officer Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Perawatan tahun 2006. Selamat datang Akang Teteh. Halo Mufti, halo teman-teman. Oke, Akang Teteh gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah sebelum kita masuk ke topik yang paling serius gitu ya Teh, Kang, paling aku pengen tahu dulu dong kesibukan kalian akhir ini ngapain aja, Kang Teh? Oke, dari aku dulu kali ya. Boleh. Izin Teh Kinta. Oke. Kalau kesibukan aku sebenarnya sekarang selayaknya mahasiswa aja ya, karena jujur FKOP semester 4 lagi sibuk-sibuknya kali ya. Karena kemarin-kemarin semester 4 tuh kita lagi fokus ke Promkes, kemudian ada juga Penkes dari matkul jiwa dan lain-lain. Selain di perkuliahan, aku juga sekarang lagi ikut di kepanitiaan Putra Putri Fakultas 2026. Dan selain itu tentu aku juga lagi lanjut ya untuk mengabdi sebagai putra Pajajaran berbakat ke Universitas Pajajaran. Keren banget ya, Kang. Oke, langsung kita kali ya. Kita. Oke, terima kasih banyak buat kesempatannya ya. Buat aku sendiri, sekarang aku selayaknya Kang Rival juga mahasiswa semester 4 yang mana lagi sibuk-sibuknya sama akademik perkuliahan, dinamika perkuliahan gitu ya. Selain itu juga di bidang non-akademiknya aku sedang ikut beberapa kepanitiaan dan juga terakhir aku ikut di organisasi BMKM FKOP 4 gitu kan. Oke, baik. Paling nih Kang Teh ngomong-ngomong soal kesibukan kampus, paling kita coba flashback nih Kang Teh ke awal kuliah gitu loh. Pernah gak sih Akang Teh sendiri merasa bingung ataupun takut sendirian gitu ketika masih maba? Dari aku dulu, Dari Akang Rival dulu boleh. Jujur waktu masih maba itu kalau masuk aku sebenarnya agak bingung, bahkan ngerasa takut juga gitu sebenarnya, kayak aduh ini masuk FKOP gitu yang notabene emang aku awalnya pengennya kan ke seni gitu ya, dan tiba-tiba ke kesehatan agak bingung ini mau dibawa kemana gitu. Tapi karena emang jujur dulu tuh aku nggak expect banget bisa masuk Unpad ya, puji syukur. Dan ketika memang aku keterima di Unpad, dulu tuh aku punya satu janji mungkin ya buat diri sendiri, karena emang ini di luar ekspektasi aku tuh punya janji dulu waktu awal masuk Unpad tuh supaya nanti bisa ngasih dampak positif seminimalnya di lingkungan fakultas atau di teman-teman angkatan aku. Dan emang dari awal masuk meskipun aku bingung, aku emang udah cari-cari lah gitu, kira-kira ini aku mau nyalurin mimpi yang di awal aku ini mau lewat mana. Dan dulu itu di PKKMB ada yang namanya koordinator angkatan. Nah dari sana tuh aku awal coba-coba, ya udahlah coba-coba dulu gitu kan, ngajuin sebagai koordinator angkatan. Dan dari sanalah kayaknya semuanya dimulai gitu. Dari mulai koordinator angkatan aku lanjut ke ketua angkatan, kemudian lain-lain hingga sekarang tiba-tiba banget gitu ya, aku nggak pernah masuk ke dunia pageant, tiba-tiba di FKOP ini aku tiba-tiba masuk putra putri fakultas gitu sih kalau dari aku. Oke, boleh jadi teknik. Oke, dari aku pribadi, jujur ya, pas awal masuk banget tuh beneran bingung karena dunia perkuliahan dengan dunia sekolah SMA tuh lumayan cukup berbeda gitu ya. Apalagi kayak, oh my god, sepertinya aku perlu untuk adaptasi dulu nih tentang perbedaan-perbedaan di sini. Dan di situ aku mulai untuk fokusin dulu ke adaptasi, kemudian lanjut lagi apa ya yang harus aku lakukan di sini, karena kan seperti yang Kak Rifa bilang tadi juga bahwa kesempatan masuk ke FKOP Unpad terutama tuh beneran kayak ini tuh mimpi semua orang, nggak semua orang bisa untuk masuk ya, dan harus untuk disyukuri dan juga harus untuk dijalani dengan sebaik-baiknya karena kesempatan itu sangat amat berharga gitu loh. Dan di situ kita harus cari plan gimana caranya supaya kita tuh harus terus bertumbuh baik untuk diri sendiri maupun bertumbuh di lingkungan kita gitu. Oke. Terima kasih ya Kang Gatot jawabannya. Paling untuk pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih mahasiswa baru itu kayak rentan banget untuk kultur shock gitu, terlebih pas maba gitu Kang Teh? Boleh dari dulu
Oke, untuk culture shocknya sendiri ya, kalau aku pribadi jujur nih, karena dari SMA itu kita kebiasa untuk dikasih ya, istilahnya dari segi materi, kemudian dari segi informasi itu sangat amat disediakan dari pihak sekolah. Nah kalau misalkan untuk di perkuliahan, jujur rada culture shock ketika ini ada informasi kok aku nggak tahu ya gitu. Aku harus cari di mana ya, ini jujur bingung banget, kayak informasi dari universitas, dari rektorat dan lain itu harus dicari tahu dengan sendirinya. Istilahnya kayak kita tuh dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi ke depannya gitu. Kalau aku sendiri kayak gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya ini masih nyambung dari yang tadi kita jelasin ya. Mungkin karena emang utamanya kita kan di SMA tuh selama 3 tahun gitu ya, dan kita udah punya temen yang bisa dikatakan udah pada deket-deket gitu. Dan ketika kita masuk dunia perkuliahan, yang bener tadi kata kita tuh suasananya bener-bener baru, dari mulai akademiknya, kemudian dari mulai heterogen dari teman-teman kitanya itu bener-bener baru. Maka wajar banget buat mahasiswa baru itu ngerasa culture shock, karena emang suasananya benar-benar baru gitu kan, dimulai dari teman-temannya baru, kemudian metode pembelajarannya baru, dan juga tentu kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan juga sebenarnya bisa dikatakan cukup beda banget gitu sama di sekolah-sekolah. Nah, kan tadi udah bahas culture shock nih di maba. Paling kalau dari Akang Teteh sendiri, apa sih dukungan emosional yang paling berharga gitu, terlebih ketika baru masuk kuliah gitu. Tapi kan kalau misalnya ada yang ngekos atau ada yang PKS itu beda-beda kan. Tapi apa sih dukungan emosional yang paling berharga gitu untuk Teteh dan Akang ketika pas masih maba? Dari yang dulu, sebenarnya ini masih masuk juga ke tadi poin yang tadi kita jelasin. Yang paling utama itu kita adaptasi ya. Karena dengan kita adaptasi nantinya kan kita pasti berusaha buat nyari teman. Dan ketika emang kita udah punya teman, dan kalau misalnya emang si temannya itu apa ya, bawa hal positif gitu ya buat kitanya, itu bakal jadi dukungan yang baik banget sih buat kita. Karena emang jujur dulu juga aku waktu awal masuk FKUP, karena emang cowok-cowoknya minoritas ya di FKUP kita tuh, jadi ada beberapa orang yang inisiatif buat di chat gitu satu-satu cowoknya. Dan puji syukurnya dulu emang kita udah langsung bikin grup cowok-cowok doang ya, dan kemudian kita ada kumpul-kumpul juga gitu sama cowok-cowok. Dan emang dari sana tuh kita benar-benar langsung, oh ini nih kita udah punya teman ketika masuk kuliah gitu. Dan menurut aku salah satu dukungan yang paling baik itu ya dari teman di perkuliahan itu sendiri. Tapi kalau misalkan emang kita pas awal masuk belum punya teman, kita sih sebenarnya masih bisa ya cerita-cerita ke teman SMA atau ke keluarga kita terkait gimana aja kondisi di perkuliahan. Karena tentu dukungan emosional tuh dibutuhin banget, apalagi dengan kita yang masuk ke suasana baru. Mulai dari Teteh. Oke, menurut aku dukungan emosional yang diperlukan yang pertama tuh dari diri sendiri dulu sih kata aku. Karena ketika kita merasa bahwa oh my god ini sangat baru, kalau misalkan kita nggak yakin, kita juga nggak akan bisa untuk terus lanjut maju gitu ya. Dan di situ kita harus yakinin dulu diri sendiri kayak oke, kita harus maju, kita harus tetap maju karena memang kita tuh bisa loh sebenarnya gitu. Ini tuh hal yang baru tapi bukan berarti kita tuh gagal atau kita tuh nggak boleh kemana-mana gitu. Dan dari situ boleh nih kita langsung lanjut ke pencarian pertemanan gitu, kayak kita harus nyari teman-teman yang oke, yang suportif di dunia akademiknya, kemudian di non akademiknya di bidang-bidang itu. Dan dari situ juga alhamdulillah kalau misalkan teman-teman di situ di sini ketemu yang memang suportif banget gitu, yang memang mengajak kayak, ayo kamu tuh nggak sendirian, kamu tuh di sini bareng-bareng, kita juga sama kok masih maba dan lain-lain. Dan dukungan emosional dari teman, dari diri sendiri, dan juga yang terutama tuh dari orang tua ya. Jangan lupa juga untuk nantinya kita mengkomunikasikan apapun kepada orang tua, karena jujur juga aku waktu awal jadi maba tuh agak homesick gitu ya, kayak kangen banget kondisi rumah, situasi rumah dan lain-lain. Terus kayak bukan nggak jarang sih, tapi lebih ke sering aku nelfon orang tua kayak oh my god mama aku kangen banget, aku pengen pulang, aku nggak mau di Jatinangor. Tapi mama tuh selalu nguatin aku, kemudian ayah juga selalu nguatin aku. Oke. Nah, hati saya agak langsung support system itu penting banget ya kan Teh untuk maba-maba gitu. Nah selain beda di kelas, kamu juga kan menawarkan banyak banget wadah eksplorasi kita kan. Berarti menurut pandangan Akang Teteh sendiri, seberapa penting sih kelibatan organisasi atau kegiatan akademik bagi mahasiswa khususnya di FKUP sendiri? Boleh dari siapa dulu? Dari aku dulu boleh kan? Oke, izin ya dari aku lagi. Sebenarnya ini bukan buat mahasiswa keperawatan atau kesehatan aja ya. Menurut aku tuh emang kegiatan-kegiatan non akademik itu sangat layak gitu ya, sangat recommended buat bisa diikutin. Karena dengan kita ikut kegiatan-kegiatan non akademik seperti berorganisasi, ikut kepanitiaan dan hal-hal lainnya, itu bisa nambah
apa ya, skill-skill kita terkait pengetahuan birokrasi, kemudian terkait gimana kita bisa menggunakan coping mechanism yang baik, gimana kita bisa berkomunikasi yang baik dan teratur, itu benar-benar ngebantu sih. Jadi kalau menurut aku, buat bisa ngikutin kegiatan non akademik seperti organisasi atau kepanitiaan, itu disaranin banget sih, apalagi buat mahasiswa baru yang baru masuk gitu ya ke lingkungan fakultas atau kampusnya. Karena ya seperti yang tadi aku jelasin, benefitnya bisa dikatakan banyak banget lah gitu buat maba. Oke, dari kita sendiri gimana? Oke, aku sepakat sama sepakat. Karena penting banget ya di non akademik kita juga tetap aktif, karena dari akademik pun memang ya udah ya itu materi dari keperawatan gitu kan. Nah di non akademik itu selain kita belajar untuk soft skillnya maupun kayak berkomunikasi dengan orang lainnya, kita juga pasti mau nggak mau wajib untuk mengatur waktu ya, skala prioritasnya, kemudian time managementnya, dan juga coping mechanism baik sama Kak Rifa udah disebutin tadi. Coping mechanismnya gimana caranya supaya kita tetap waras di tengah di tengah dinamika yang memang wow udah beda sekali gitu. Dan betul aku juga sepakat sangat merekomendasikan untuk masuk ke organisasi. Oke. Paling nih ke Kang Rifa dulu Kang. Akang kan saat ini tuh memegang gelar sebagai Putra Pejalan Berbakat tahun 2025 dan sekaligus Putra Fakultas Keperawatan nih. Otomatis jadwal Akang tuh kayak banyak yang bentrok, banyak jadwal yang bentrok dari acara kegiatan itu ataupun dari akutnya sendiri nih Kang, praktikum. Pas awal tuh Akang sempat keteteran gak sih Kang? Dan juga bagaimana cara Akang mengatur time management agar Akang gak burn out gitu ketika banyak banget kegiatan yang langsung apa ya kejadian gitu di satu hari gitu. Wow, oke. Sebenarnya dulu tuh ada ya. Ini tuh benar-benar bisa dikatakan krusial banget sih. Karena dulu aku kan PPP ada satu rangkaian yang namanya itu Spekta kalau nggak salah. Pokoknya isinya tuh Motion Challenge. Dan bareng banget di hari itu tuh aku ada tampil band di BFF, di Big Four Festival ya. Itu tuh aku benar-benar bingung banget harus milih yang mana gitu kan. Karena ya bisa dikatakan aku pengen dua-duanya gitu. Di samping aku ya sebagai PPP harus ikut, tapi di samping itu juga kan hobi aku emang di musik gitu ya, dan aku pengen banget gitu buat bisa tampil sama personil band. Cuma setelah emang dipikir lagi, karena di PPP itu aku mewakili fakultas keperawatan ya, dan tentu juga aku membawa kebanggaan dan nama baik fakultas keperawatan, jadinya aku lebih milih ikut ke yang PPP. Dan akhirnya buat yang band itu kita nggak jadi ngirim delegasi, jadinya di BFF tahun kemarin tuh band FKP itu nggak ada delegasi. Itu sih, jadi terkadang kita tuh harus ngorbanin beberapa hal yang dirasa kurang penting gitu buat hal-hal yang emang lebih urgent lagi. Berarti balik lagi ke skala prioritas ya. Yes. Nah untuk Kenya sendiri nih, ngomongin produktivitas dan waktu, manajemen waktu tuh kan nggak cukup ya Teh, tapi kita tuh sebagai manusia tuh harus ada manajemen energi fisik dan otak. Gimana sih cara Teteh kayak nge-recharge energi Teteh kalau misalnya Teteh udah capek banget kuliah terus ditambah rapat gitu. Teteh gimana sih cara ngaturnya itu? Oke, kan selain skala prioritas itu bisa dipakai selain untuk manajemen waktu tugas-tugas, juga bisa dipakai untuk manajemen mental ya, kalau aku pribadi. Nah dari situ aku bisa menentukan skala prioritas ketika misal dirasa diri aku tuh capek karena oh my god tugas perkuliahan ada, kemudian rapat ada, kepanitiaan ada, aduh capek banget. Tapi di sisi lain tuh masih ada tugas, misal bisa ada tugas rapat di situ kayak oke, berarti aku harus kesampingkan dulu si rasa stresnya ini, aku harus kesampingkan dulu rasa capeknya, rasa mau misuh-misuhnya gitu. Aku prioritasin dulu tugas yang memang upcoming, tugas tanggung jawabnya yang memang sedang akan aku jalani gitu. Dan dari situ ketika sudah selesai baru deh nangis sepuasnya boleh, misuh-misuh sepuasnya juga boleh gitu. Oke. Paling nih buat Akang, tadi tuh Akang tuh mengorbankan salah satu kegiatan ya kan, kegiatan Akang ikut BFF gitu, delegasi. Pas itu Akang nyesel gak sih mengorbankan hal itu gitu kan? Jujur sebenarnya banyak banget ya hal yang aku sesali. Terutama ketika emang banyak bentrok gitu. Cuma emang kalau terkait PPP dan band ini bisa dikatakan nyesel gak nyesel, tapi nggak nyesel sih. Karena emang setelah dipikir juga dan aku udah ngobrol juga sama teman-teman bandnya, emang dari teman-teman band juga bilang ya udah buat aku fokus dulu aja ke PPP, karena kan kalau PPP itu benar-benar bisa dikatakan satu kali gitu ya di seumur nanti aku di kuliah. Sedangkan kalau band kan kalau tahun ini ada lagi BFF kan bisa aja ngirim lagi gitu. Jadi
emang aku tuh sebenarnya nyesel karena ya hobi aku nggak tersalurkan gitu kan, tapi di sisi lain emang ada tanggung jawab yang bisa dikatakan lebih besar, dan ya udah gitu aku bisa jalanin juga tanggung jawab tersebut dengan enjoy kayak gitu sih. Oke, thank you Kang. Paling nih untuk Teh Cinta sendiri, eh, bagaimana sih cara Teteh misahin waktu, misal Kak, waktu untuk belajarnya kapan, waktu untuk diskusi kapan, waktu untuk ikut kegiatan kapan, gitu kan? Boleh diceritain ke kami gitu, penonton. Oke, untuk pembagiannya Pembagian ya, waktu, betul. pembagian waktu. Baik lagi ke skala prioritas, itu yang benar-benar aku pengen tekanin ke teman-teman Kema FKOP. Kita susun dulu skala prioritasnya, mana yang memang harus dilakukan terlebih dahulu, apakah akademik, apakah ada deadline yang memang diperlukan berdekatan gitu loh di skala prioritasnya. Nah, untuk memisahkan hal tersebut, baik lagi kita harus fokus dulu sama satu hal. Kalau misalkan di skala prioritas itu yang pertama yang harus dilakukan adalah akademik nih. Pasti ya akademik tentunya pasti penting banget. Semua ya. Akademik, yes, akademik dulu. Oke, akademik deadline-nya jam segini, jam 12 misal. Ya udah kita fokusin dulu ke akademik. Kalau misalkan udah beres, lanjut kita ke tugas yang selanjutnya di situ. Nah, kebetulan nih kemarin itu kan aku kayak riset gitu tentang profil akang Teteh masing-masing akang dari Teteh juga. Dan aku baru tahu ternyata ada perbedaan dari akang dan Teteh khususnya ketika mengikuti apa ya, organisasi atau kegiatan di kampus gitu. Nah, kalau akang sendiri tuh akang tuh udah aktif dari maba ya Kang? Dari khususnya dari semester 1, bener Kang? Iya. Oke, kalau Teh kita sendiri mungkin semester 1 masih kayak enjoy ikut main ataupun misal adaptasi dulu, tapi untuk panitia sendiri ikutnya di semester 2 ya Kang Teh. Nah, paling untuk Teteh kita nih, kenapa Teteh memilih strategi itu? Apakah bisa Teteh adaptasi dulu atau nggak amalin dulu nilai gitu atau gimana? Terus juga Teteh takut gak sih misalnya Teteh tuh takut tertinggal gitu dari teman-teman yang lain gitu Teteh? Oke, baik lagi ya, ke hidup itu pilihan, tergantung kita aja gimana untuk memilih. Kalau dari aku pribadi, aku percaya bahwa setiap orang tuh punya pace-nya masing-masing. Jadi pace orang lain dengan pace kita tuh nggak bisa untuk disamakan. Ada yang memang pace-nya 4, ada yang memang pace-nya tuh 7, dan itu nggak apa-apa banget gitu loh untuk berbeda atau untuk stop melihat ke orang lain, karena kita tuh nggak tahu proses orang lain tuh kayak gimana, dia struggle-nya kayak gimana tuh kita nggak tahu gitu. Di balik itu tuh nggak tahu, kita tuh hanya cuma tahu ya udah dia sudah berhasil istilahnya gitu ya. Dan aku pribadi fear of missing out berarti ya, aku nggak merasa tertinggal dari orang lain, karena ya baik lagi yang aku lihat di sini tuh adalah diri aku yang sekarang dengan diri aku yang kemarin, bukan diri aku dengan diri orang lain gitu. Oke. Paling untuk Akang sendiri kan Akang langsung ikut PAN itu dari awal masuk banget nih Kang. Mungkin buat Mbak Bayangan juga takutnya ingin mengikuti jejak Akang. Apa sih rasa kaget yang akan muncul gitu ketika Akang mengikuti kepanitiaan di awal masuk gitu Kang? Dan bagaimana cara Akang kayak ngatur kesibukannya lagi sih Kang kayak gitu. Oke, sebenarnya rasa kaget itu pasti ada ya teman-teman, karena emang yang di awal banget tadi udah dijelasin bahwasannya lingkungan di sekolah sama lingkungan di kampus itu benar-benar beda banget, dimulai dari akademik, dimulai dari organisasi dan lain-lainnya. Tentu bakal kaget banget karena beda banget gitu antara kepanitiaan di sekolah dan juga kepanitiaan di kampus. Buat ngetesinnya sih sebenarnya utamanya kita harus bisa kenal dulu ya terkait apa yang emang kita ikutin. Misalkan kita ikut organisasi atau ikut kepanitiaan, kita harus tahu dulu kira-kira arah dari organisasi atau kepanitiaan tersebut kemana, kemudian gunanya untuk apa, dan output yang memang diharapkan dari organisasi atau kepanitiaan itu tuh apa gitu. Nah, ketika kita emang udah kenal dulu terkait apa yang emang pengen kita ikutin, dan ketika kita masuk dan misalkan masih ada hal-hal yang dibingungin, sebenarnya yang paling utama kita harus bisa komunikasi sih, dan kita jangan malu buat nge-reach out duluan. Misalkan kita bertanya ke cutting-cutting yang emang ada di organisasi atau di kepanitiaan tersebut gitu terkait ini tuh sebenarnya ngapain sih, kemudian ini aku misalkan masuk divisi atau departemen ini tugasnya apa sih, kemudian aku tuh harus gimana aja. Itu kita jangan malu banget teman-teman buat bisa nanya, buat bisa nge-reach out duluan, supaya nantinya juga kita nggak hilang arah gitu, dan kita tahu kira-kira dengan informasi tersebut kita bakal elaborasi kemana gitu terkait fungsi dan peran kita di kepanitiaan atau di organisasi tersebut. Oke. Jadi intinya tuh kayak jangan malu untuk bertanya ya Kang kayak gitu. Nah, paling untuk kita sendiri nih, apa sih titik balik atau alasan terkuat Teteh ngambil amanah besar khususnya di kegiatan Kemapres 2026? Boleh deh ceritain dong ke penonton juga. Oke,
balik lagi, hidup tuh kan pasti berjalan ya. Kita mulai ya udah, kita harus berjalan terus-terusan maju. Yang menjadi titik balik aku untuk mengambil peran di Filmapres 2026 ini adalah ketika datang tawaran dari teman aku dan dia percaya bahwa kamu bisa loh menjadi mengambil peran di Filmapres ini. Sebenarnya aku tuh memerlukan waktu juga ya untuk melihat kapasitas diri aku, apakah memang sudah sanggup, kemudian pembagian time management aku, kemudian cara pengelolaan stres aku apakah memang sudah oke, karena balik lagi masih banyak tanggung jawab yang memang harus aku pegang di situ. Dan di situ aku perlu waktu beberapa saat sebelum akhirnya aku mantap mengambil, karena balik lagi aku komunikasikan dengan orang tua apakah baiknya seperti apa. Dan satu pesan dari orang tua aku adalah kamu tuh punya potensi, tapi kamu masih ragu sama diri kamu sendiri, dan itu nggak apa-apa, cuma kamu perlu untuk yakin juga ke diri kamu sendiri, dan jangan lupa untuk tetap bertanggung jawab ketika kamu sudah memilih mengambil suatu keputusan. Luar biasa, banyak banget nih tips dan trik dari Akang Teteh yang bisa langsung teman-teman praktikkan. Sebagai rangkuman dari obrolan kali ini, mungkin Kang Teh kalau misalnya pendengar cuma bisa mengingat satu pesan aja, apa sih yang akan Akang Teteh sampaikan gitu ke penonton ataupun ke maba gitu yang nonton hari ini? Boleh dari Akang, dari Teteh dulu berarti ya? Oke, boleh. Oke, buat teman-teman Kema FKOP, khususnya para maba nantinya, satu pesan dari aku adalah tetap semangat, jangan takut untuk mencoba, jangan ragu untuk mencoba, keep going, karena ketika kita melangkah, itu udah melakukan sebuah progres gitu di situ. Dan ketika kita melakukan kesalahan, itu jangan merasa bahwa itu adalah sebuah kegagalan. Kesalahan kecil itu kita harus jadikan acuan supaya kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian aku ada satu kutipan yang selama ini jadi jadi semangat, jadi bara api untuk aku terusan mencoba. Kutipannya kayak gini: before you can be great, you have to be good, and before you can be good, you have to be bad, and before you can be bad, you have to try. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk terus mencoba, jangan takut untuk melangkah. Oke, terima kasih Teh. Mungkin itu pesan dari Teh Kinta nih. Sekarang mungkin aku akan nanya ke Kang Rival, apa sih Kang pesan dari Akang untuk mahasiswa baru? Oke teman-teman, sebenarnya tadi dari Teh Kinta udah sangat lengkap banget ya teman-teman. Mungkin di sini aku mau nambahin aja ya. Ini buat teman-teman penonton, mau itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang emang udah lama. Utamanya teman-teman harus bisa kenali diri, jaga diri, dan bisa kembangkan jati diri. Dan kalau tadi kan Teh Kinta ada kutipan, kalau aku ada satu lagu nih teman-teman yang menurut aku ini recommended banget sih buat didengerin, karena buat aku aja ini bisa membangkitkan semangat dan juga menggairahkan banget buat aku menjalani kehidupan di kampus ataupun di organisasi dan lain-lainnya gitu. Lagunya itu dari Frank Sinatra, berjudul My Way teman-teman. Itu kayak di liriknya sendiri benar-benar diteriakin gitu di akhirnya itu I did it my way. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia, kita harus bisa punya keyakinan diri, dan tentu ketika melakukan suatu hal apapun itu, kita harus bisa melakukan dengan keorisinalitasannya, dengan kepercayaan diri masing-masing. Oke, terima kasih nih Kang Teh atas waktu dan insight yang berharganya hari ini. Buat teman-teman mahasiswa baru yang menonton, mungkin pesan, tips dan trik, gambaran dari Kang Teh sendiri bisa menghapus rasa ketakutan kalian dalam menghadapi semester yang akan datang atau semester pertama nih. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus podcast Evaluasi Asa ini dengan cara klik subscribe, like, and share video ini ke teman-teman sebenarnya kalian. Saya Mukti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dadah. The end is near, and so I face